Ya, selamat datang kembali di channel Meru Cats. Kali ini kami akan membahas sebuah tema mengenai kutu kucing, ciri dan cara penanganannya. Jadi sebelum kita tahu cara penanganan kutu, ada baiknya kita bahas dulu ya siklus hidup kutu kucing. Nah, jadi kutu kucing itu berasal dari pertamanya ada telur, kemudian berubah menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan terakhir menjadi kutu dewasa. Setelah kutu dewasa, kutu tersebut bereproduksi dan berputar lagi, dia akan bertelur. Nah, untuk penyebarannya, kutu kucing ini terdiri atas dua. Yang pertama vertikal dan kedua horizontal. Untuk vertikal itu ditularkan dari induk yang kutuan ke anak-anak atau ke kitten-kitten yang sebelumnya sehat. Sedangkan yang kedua horizontal itu tertular dari kucing yang sudah kutuan terlebih dahulu. Yang terlampir di video ya, ini kitten saya umurnya kurang lebih 2 bulan. Untuk mengeceknya teman-teman bisa lihat biasanya ada kotoran hitam di sekitar pangkal leher. Nah, seperti ini ya. Jadi itu adalah kotoran dari kutu. Nah, untuk memastikannya kotoran tersebut bisa dibilas dengan air ya. Ketika berubah menjadi warna merah, berarti itu adalah kotoran kutu yang sudah lumayan lama. Nah, ini jika sudah parah, biasanya kotoran tersebut sampai mengerak di bagian kulit. Nah, kenapa merah? Karena kotoran tersebut berasal dari kutu yang memakan atau menghisap darah dari kucing-kucing kita. Untuk perawatan rutin, teman-teman bisa menerapkan penyisiran seperti ini ya teman-teman, dengan menggunakan sisir serit. Jadi ketika menggunakan sisir serit seperti ini ya, kotoran juga kutu yang sudah dewasa atau induk bisa terperangkap di sisir serit. Nah, ini juga kucing saya yang sudah dewasa juga terindikasi kutuan karena sering menggaruk-garuk. Nah, kalau untuk dewasa kan terlihat agak sedikit sulit ya karena bulunya cenderung rapat. Nah, langsung saja disisir. Maka ketika kucing kita kutuan, itu biasanya kutunya akan menempel atau tersangkut di sisir serit. Seperti ini ya teman-teman, disisir perlahan-lahan, biasanya berkumpul di sekitar area punggung atau tengkuk juga, kemudian di sekitar kepala dan wajah. Nah, ini terlihat ya teman-teman, ada kutu yang bergerak-gerak, itu kurang lebih sekitar 3 ekor. Itu bisa lebih karena kutu itu geraknya cepat sekali. Nah, ini ada yang jalan ke tangan. Kalau bisa jangan dipitas karena ketika kutu indukan dipitas, telurnya akan menempel ke bagian kulit kita. Nah, seperti ini ya penampakan secara mikroskopis. Nah, ini kutunya, ini sepertinya kutu jantan. Jadi untuk kutu jantan itu terlihat hitam. Kalau kutu indukan betina biasanya berwarna coklat. Nah, seperti ini kutu indukan atau kutu betina. Untuk mengatasi kutu itu sendiri ada 3 cara yang biasa saya lakukan. Yang pertama grooming kutu atau memandikan kucing kita. Kemudian ada pemberian obat oral atau tetes. Dan terakhir penyisiran. Ketiga langkah ini dapat dilakukan untuk menyempurnakan proses pengobatan. Nah, di sini untuk pengobatan saya coba pakai yang metode kedua ya, pemberian dengan menggunakan antibiotik tetes. Jadi kemarin saya lihat obat ini seliweran di e-commerce ya, karena memiliki kandungan yang sudah bagus, yaitu ivermectin yang bisa membunuh kutu
tungau, dan ringworm. Jadi indikasi dari obat ini bisa pengobatan kutu sekaligus penyakit kulit seperti skabies. Nah, ini kemasannya seperti ini ya. Saya beli di e-commerce, harganya sekitar Rp14.500. Kemasannya 2 mili dan ini bisa dipakai untuk lumayan banyak sih. Kemarin saya bisa pakai untuk 3 ekor kucing. Nah, untuk dosisnya tertera di label ya. Untuk dosisnya itu 0,5 mili per kilo bobot badan. Jadi kalau ini kucingnya dewasa itu cukup digunakan untuk 1 ekor kucing, tapi kenyataannya bisa lebih. Nah, untuk kandungan ivermectin ini tidak direkomendasikan untuk kucing yang sedang hamil. Nah, ini kitten yang pertama saya teteskan di bagian tengkuk ya. Jadi cukup buka bulunya, jadi sampai terlihat kulit. Nah, baru kita teteskan di kulit yang terlihat. Nah, untuk kitten ini sendiri kan dia masih kecil, jadi bobotnya kurang lebih sekitar 5 onan. Jadi saya beri sekitar 0,25 mili. Nah, setelah diteteskan, kembalikan lagi bulunya agar tertutup ya, karena biasanya ketika mendapat obat di bagian tengkuk, kucing-kucing tersebut akan menggeleng-gelengkan kepala. Khawatirnya ketika menggelengkan atau mengibaskan kepala ada obat yang terbuang, jadi nanti dosisnya tidak pas. Nah, kemudian ini kucing dewasa saya. Nah, ini dia agak lincah ya. Jadi posisikan kucing kita sampai kucing tersebut betul-betul dalam keadaan tenang. Jadi jangan sampai berontak, karena kalau berontak khawatirnya dosis yang berikan nanti tidak akan tepat. Jadi malah terbuang, pengobatan juga tidak bisa optimal. Seperti ini ya, dilihat karena ini jenis Persia eksotik ya, bulunya rapat, pendek, jadi agak susah. Jadi harus betul-betul telaten, dicek sampai betul-betul bagian kulit terlihat. Nah, seperti ini. Kalau bagian kulit sudah terbuka, baru kita teteskan obat kutunya. Jadi kalau bisa jangan sampai mengenai bulu, karena kalau mengenai bulu besar kemungkinan obat tidak akan meresap ke bagian kulit. Nah, seperti ini ya, diteteskan di areal sekitar tengkuk atau bagian leher atas, karena pada bagian ini kucing tidak akan bisa menjilat tubuhnya. Seperti itu ya, jadi sampai terlihat kering. Kemudian kalau sudah kering, kita tutup lagi bulunya dan biarkan dulu meresap sekitar kurang lebih 1 menit. Baru setelah itu kita bebaskan kucing atau kembalikan lagi ke sekitar kandang. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.